Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghithu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak, ibu-ibu, para jamaah sholatul zuhur Masjid Al-Kautsar yang seluruhnya hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali lagi kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih untuk yang kesekian kalinya Allah Tabaraka wa taala berkenan menganugerahkan kemampuan-kemampuan, kekuatan-kekuatan, kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita, kesalehan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nampak siang hari ini di waktu zuhur di masjid yang kita cintai ini, kita semua hadir dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Bahkan ketika diadakan ta'lim atau kita saling berwasiat, saling mengingatkan satu sama lainnya di setiap ba'da zuhur ini, sungguh merupakan suatu bukti tingginya keimanan kita kepada Allah, ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan tentunya semoga semua kesalehan yang kita lakukan khususnya di siang hari ini di tempat yang mulia ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahimakumullah. Ketika kita teringat di hari-hari ini, kita semua sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih kita berada di hari kelima di bulan Dzulqa'dah, tanggal 5 di bulan Dzulqa'dah ini, yang beberapa saat yang lalu tentunya kita dianugerahkan telah melewati bulan mulia, bulan suci Ramadan dengan bulan Syawal. Berarti hari-hari ini telah kita maklumi seluruhnya kita berada di hari-hari pertengahan antara dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha, di mana bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, tentunya bapak ibu telah maklum bahwa ada beberapa kesamaan antara dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha di dalam ayat ataupun hadis Rasulullah SAW. Kalau di hari Idul Fitri didahului dengan pelaksanaan ibadah puasa yang hukumnya wajib, pada pelaksanaan ibadah Idul Adha pun kita maklum sebelumnya ada perintah melaksanakan ibadah puasa, sekalipun bukan wajib, paling tidak di hari Arafahnya 9 Dzulhijjahnya, dan sebelumnya silakan di Ashrul Awakhir min Syahri Dzulhijjah. Kalau di Idul Adha, Idul Fitri, diwajibkan kaum muslimin melaksanakan atau didahului dengan pelaksanaan
zakat fitrah atau mungkin zakat yang lain, mengeluarkan sebagian daripada hartanya dalam suasana Idul Adha pun ada syariat. Kita diperintahkan dalam rangka bersyukur kepada Allah untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Mungkin juga saudara-saudara kita yang pergi melaksanakan ibadah haji ataupun kita yang melaksanakan ibadah kurban, itu sebagian daripada rezeki harta kita. Dan kalau di Idul Fitri diperintahkan untuk bertakbir mulai daripada hadis Nabi SAW yang Rasulullah SAW bersabda dalam suatu riwayat, zayyinu a'yadakum bitakbir. Bahkan ada lagi dalam riwayat yang lain, zayyinu a'yadakum bitahmidi wat takbir. Hiasi hari Idmu itu dengan bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir. Maka umum di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita ketika berada di hari Id, sejak malam harinya kita bertakbir kepada Allah. Hal ini jelas juga di dalam ayat Al-Quran. Kalau ayat yang berkaitan dengan puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan Idul Fitri, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Setelah kalian mampu menyempurnakan 1 bulan Ramadan itu, litukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka bertakbirlah atau besarkan, agungkan nama Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Sekian besar, sekian besar, sekian besar hidayah Allah yang kita terima di bulan Ramadan itu. Nah, makanya litukabbirullah, besarkan, agungkan nama Allah di bulan itu, di hari itu. La'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat perintah takbir di Idul Fitri. Ketika di Idul Adha, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Cuman akhirnya berbeda, wa basyiril muhsinin. Sama Pak, walitukmilul iddah. Kalau litukabbirullah, ada kalimat litukabbirullah. Dalam Idul Adha, kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullah. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang disyariatkannya berkorban, yang diterima bukan semata dagingnya, bukan penyembelihannya, tetapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menundukkan semua binatang itu kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Litukabbirullah. Untuk apa? Ala ma hadakum, atas hidayah. Karena kalau bukan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sulit Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk menyelesaikan 1 bulan Ramadan itu. Betul tidak? Kalau bukan karena hidayah Allah, coba berapa banyak orang yang tidak mau menyelesaikan 30 Ramadan, 1 bulan Ramadan itu. Mereka tidak mau, bukan tidak mampu, karena tidak ada hidayah. Mereka tidak mengambil hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan di Idul Adha pun, untuk menundukkan binatangnya, yakni berkorban itu, berapa banyak yang tidak mau, padahal mereka mampu. Dan bukan hanya itu, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain. Sebenarnya mereka mampu tapi tidak mau, mereka mampu tapi tidak mau. Nah, ketika kita mampu melaksanakan itu dan kita mau, itu mau kita, tergeraknya hati. Yang demikian itu ala ma hadakum, itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya agungkan Allah, litukabbirullah ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Di dalam akhir ayat ini, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat kebaikan. Para jamaah Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itu kesamaan yang saya katakan di awal, di antaranya. Dari sekian banyak lagi yang lain-lain, mungkin Bapak Ibu bisa mengkajinya lebih luas lagi daripada ayat ini. Kemudian lebih penting daripada itu, Bapak saudara-saudara sekalian rahimakumullah,
Allah subhanahu wa ta'ala rupanya dengan Rahman dan Rahimnya, dengan kasih dan sayangnya, itu senantiasa dari waktu ke waktu itu menuntun kita dengan adanya suatu syariat-syariat di dalam agama kita yang berbeda-beda. Itu tidak ada lain menguji kita di mana, sejauh mana ketaatan kita kepadanya, agar kita menggapai kecintaannya, agar kita berada pada derajat yang tinggi di hadapannya, yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rif'ah indallah. Rif'ah indallah. Rif'ah indallah ini artinya adalah kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini langsung memerintahkannya, ibtaghu ar-rif'ah indallah. Carilah sebanyak-banyaknya kedudukan mulia indallah. Jangan lupa indallahnya. Sama seperti sebagian kita yang mungkin berdoa kepada Allah dengan redaksi wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Ada kalimat indaka, di sisimu ya Allah. Karena Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan iftagur rifa'ah? Ya. Misalnya stop sampai kalimat itu, kok masih ada kalimat indaka indallah. Karena orang-orang yang diberikan kedudukan di sisi Allah yang tinggi karena kecintaannya. Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, sudah pasti dikasih kedudukan yang mulia. Kalau orang itu sudah berkedudukan mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia sudah pasti dia mulia. Gak mungkin orang mulia di hadapan Allah itu terus hina di hadapan manusia, Pak. Masa ia berbuat akhlak yang buruk misalnya, kan tidak. Nah, ini makanya rif'ah indallah. Namun mari kita buktikan sejauh mana dan seperti apa yang terjadi kepada manusia umumnya, Pak. Ya bukan, kita tidak membicarakan di luar kita, Pak. Kita saja orang-orang yang beriman kepada Allah saja, Pak. Apalagi di luar kita mungkin sudah lebih luas lagi ya. Ketika mencari rifa'ah indan nas, ketika mencari kedudukan di hadapan manusia, lihat pengorbanan dan ya perjuangan mereka. Itu rif'ah indan nas, mencari kedudukan di hadapan manusia. Padahal sebenarnya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala banyak cara. Bisa mencari kecintaan Allah, bisa mencari kedudukan tinggi di hadapan Allah dengan salat. Salat tidak perlu bayar, tidak perlu mengeluarkan harta. Paling berapa ketika salat yang dipakai ini harganya, Pak? Tidak seberapa, Pak. Ada orang mampu bisa menggapai kecintaan Allah itu dengan puasa. Puasa pun tidak perlu bayar. Ada orang bisa mencapai rifa'ah indallah itu dengan silaturahimnya. Silaturahim pun berapa sih? Mengeluarkan sebagian rezeki, sebagian hartanya. Mungkin kalau kita lihat dengan zakat, ya 2,5% sudah harus dikeluarkan sebagian dari rezeki kita. Ini sebentar lagi atau sekarang sudah banyak saudara-saudara kita yang berangkat melaksanakan ibadah haji. Kemarin sudah mulai kloter pertama berangkat dari Jakarta ini. Mereka mengeluarkan sebagian hartanya dalam rangka mencari rifa'ah indallah, cari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Memang itu mengeluarkan sebagian hartanya. Mungkin juga sebentar lagi kita akan berlomba-lomba seluruhnya mencari binatang kurban yang bagus-bagus, yang mahal-mahal barangkali. Itu sebagian daripada rezeki kita dalam rangka mencari kecintaan Allah dan rif'ah indallah ini. Bapak saudara-saudara sekalian, tetapi mari kita lihat ketika seorang mencari kedudukan di hadapan manusia, kita lihat perjuangannya. Kalau mereka harus mendapat rif'ah indan nas itu, kalau mereka harus mendapatkan kedudukan mulia di sisi manusia dengan cara bersilaturahim, harus datang ke sana, harus datang kemari, lihat perjuangan dalam silaturahimnya setiap saat. Kencang betul silaturahimnya. Apa kencang itu? Iya. Setiap saat lihat. Mereka silaturahim ke sana, mereka datang ke sana, mereka datang ke sana ketika butuh, ketika memerlukan. Itu yang dicari rif'ah indan nas. Bahkan sekian hartanya keluar, sekian besarnya. Bapak saudara-saudara sekalian. Tetapi adakah di antara kita yang segan enggan ketika melihat masjidnya sudah rusak? Ketika melihat sebagian daripada majelis taklimnya memanggil sebagian rezeki kita, fakir miskinnya, anak yatimnya dan seterusnya, perjuangan-perjuangan agama,
ya jangan-jangan bukan ya rezeki ini yang paling besar yang diambil, Pak. Jangan-jangan katanya buka dompet, kalau yang diambil ini yang besar, diapain lagi nih? Ya begitu diambil ini duitnya 100.000 yang keluar, apa betul itu yang dimasukkan? Yang dikeluarkan? Wallahu a'lam. Jangan-jangan dimasukkan lagi, cari yang lebih kecil, takut itu. Barangkali ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan beberapa redaksinya yang berbeda dengan makna yang sama. Kalla bal tuhibbunal ajila wa tadarunal akhirah. Makanya coba lihat sekali-kali tidak, mereka itu sebenarnya atau kalian lebih mencintai sesuatu yang bersifat sirna, tidak abadi. Wa tadarunal akhirah, tapi meninggalkan, berpaling dari nilai-nilai akhirat. Ya. Ini beberapa kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Karim. Bapak saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ini dalam rangka mencari rif'ah indallah itu. Maka Bapak saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mari kita setiap saat kita memaknai apapun syariat-syariat, perintah-perintah di dalam agama, wajibkah, sunnahkah, semua kita semakin meyakini bahwa itu Rahman dan Rahim Allah, supaya kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kemudian kita mendapatkan rif'ah, kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara-saudara sekalian, namun demikian jangan terus kita terlena dengan segala apapun anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir di masjid ini pada saat ini hamba-hamba yang saleh. Tapi jangan dikira, di dalam Al-Qur'an sangat jelas, kesalehan kita itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Pasti suatu saat akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Iman yang ada pada kita tidak akan dibiarkan begitu saja. Suatu saat akan diuji dengan keimanannya. Kalau kita orang-orang yang rajin dengan ibadah salat, tidak akan dibiarkan begitu saja. Dengan salatnya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah Allah anugerahkan banyak rezeki, tidak akan dibiarkan begitu saja. Dengan rezekinya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang dikatakan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah dalam awal dan kedua ketiga surah Al-Ankabut. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Sering sekali ayat ini dikaji di tengah-tengah kita di mana-mana dalam rangka saling mengingatkan di antara kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif lam mim, Allahu a'lamu bi muradih. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia-manusia yang sudah banyak mengucapkan, mengatakan, merasa, mereka mengatakan saya beriman akan dibiarkan begitu saja? Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka tidak merasa suatu saat akan diuji. Lihat umat-umat terdahulu yang mereka itu telah banyak mengucapkan keimanannya kepada Allah, membuktikan keimanannya kepada Allah, mereka tetap mendapatkan ujian. Jadi dalam ayat ini Allah semakin yakin semua kita akan, kecintaan kita kepada Allah, keimanan kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak saudara-saudara sekalian, yang kita tuntut, yang kita cari setiap saat, tidak ada dari semua kesibukan kita, rutinitas kita, kegiatan-kegiatan kita, tugas-tugas kita dimanapun kita laksanakan, mari jadikan itu semua untuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak rahimakumullah, suatu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Zuhair ibnu Harb, Jarir an Sahl ibn Abi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril alaihi salam. Dalam suatu hadis Nabi, Rasulullah SAW berkisah ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ketika hamba itu dicintai oleh Allah, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, faqala, Allah berfirman, Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Saksikan wahai Jibril, saya cinta kepada hamba itu. Saya cinta kepada fulan itu. Saya mencintai si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat
malaikat Jibril, fa'ahibbahu, maka jadilah engkau pun mencintainya. Maka malaikat Jibril fayujibu fayuhibbuhu Jibril, malaikat Jibril pun mencintainya. Thumma yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril mengumumkan kepada seluruh penghuni langit. Fayaqul, dia berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Wahai ahli langit, yakni para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, mencintai hamba itu, maka kalian cintai hamba itu. Kalian pun harus mencintai hamba itu. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka ahli langit mencintai hamba itu. Faqal thumma yudha'u fayaqul thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang patut kita garis bawah di dalam hadis ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, malaikat Jibril mencintainya, para malaikat di langit itu mencintainya. Apa yang terjadi kepada seorang hamba itu? Tsumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala si fulan, si hamba itu menerima rasa cinta di dalam dirinya di muka bumi ini. Artinya mencintai segala kesalehan, ketaatan, kebaikan. Jadi seorang hamba apabila dicintai oleh Allah, begitu mudah mencintai kesalehan. Jadi kita lihat, siapa sebenarnya orang-orang yang dicintai Allah? Tinggal kita lihat. Senangkah orang tersebut dengan kesalehan? Sementara mari kita lihat, jangankan orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang beriman saja masih kita temukan tidak cinta kesalehan. Mari kita maknai cinta yang sangat tinggi itu. Cinta, orang kalau sudah mencintai sesuatu, maka sesuatu ini jangan sampai pergi dari dirinya. Betul tidak? Bahkan terus menerus sesuatu yang disukainya harus bertambah. Dan jangan sampai hilang. Kalau dia rela hilang sesuatu yang ada padanya, wah itu tidak cinta. Demikian dengan kesalehan. Maka mari kita lihat berikutnya dalam hadis ini, Bapak Rahimahullah, wa idza abghadha 'abdan, ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba, da'a Jibril, sama. Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, mengatakan, "Hai Jibril, saksikan saya murka, saya benci kepada hamba itu, kepada si fulan itu. Maka jadilah engkau hambaku yang membencinya. Jadilah engkau juga harus membenci si fulan itu." Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus benci kepada fulan itu. Kemudian malaikat Jibril dianjurkan mengumumkan kepada penghuni langit, seluruh malaikat. Malaikat Jibril pun mengatakan, "Inni abghadu fulan." Tsumma yunadi ahlas sama, "Innallaha yubghidu fulanan fa'abghidu." Ketahuilah bahwasanya Allah murka kepada hamba itu, jadilah kalian murka kepadanya. Akhirnya Allah murka, malaikat Jibril murka, malaikat di langit pun murka, membencinya, memusuhinya. Apa yang terjadi? Fayubghidunahu thumma tudha'u 'alal bil thumma tudha'u al-baghdha fil ard. Akhirnya tertanam pada dirinya kebencian-kebencian di muka bumi terhadap segala bentuk kesalehan dan ketaatan. Maka Bapak saudara-saudara sekalian, kita lihat aneh kadang-kadang, Pak. Kalau kita lihat sebagian saudara kita, makanya saya katakan tadi di awal itu, kalau keimanan kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak mustahil kita ini akan berhadapan dengan rayuan-rayuan, ajakan-ajakan. Mungkin di sekitar kita acara-acara, tayangan-tayangan maksiat, mungkarat. Bahkan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kadang-kadang berskala nasional bahkan internasional. Betul tidak? Ini kan ujian bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti apa iman kita? Kenapa orang-orang beriman justru yang didukung mungkarat? Bapak rahimakumullah, jangan terburu-buru buruk sangka dengan firman, dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disampaikan oleh seseorang di antara kita, saudara-saudara kita, bahwa ketika beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Abi Dzar Al-Ghifari, wasiat beliau, "Ausani Rasul Khalili Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an aqulal haq, an la akhafa fillah laumata laim." Nabi berwasiat kepadaku, kata Abi Dzar, supaya ketika saya menegakkan kebenaran, mengatakan kebenaran, jangan takut cacian orang yang mencacinya, jangan takut hinaan orang-orang yang menghinanya. Kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika ada saudara kita menjelaskan hadis ini,
dikiranya membuka peluang di tengah-tengah kita. Habisi saja tempat-tempat maksiat itu. Babat habis saja tempat-tempat mungkarat itu. Bukan. Bapak saudara-saudara sekalian, betul kita harus membenci, tidak menyukai mungkarat, tidak menyukai hal-hal maksiat, kedurhakaan kepada Allah. Ya, dalam skop kecil, luas, besar dan sebagainya. Kenapa? Karena orang yang mendukung hal-hal mungkarat, sekalipun setengah kalimat, dia bersyarikat, bersekutu di dalam dosa. Ini sabda Nabi SAW yang disebut syarikan lahu, a'ana ala maksiyah. Sedangkan wasiat Nabi SAW demikian. Jadi mari kita jangan takut cacian dan hinaan orang-orang yang mencaci, yang menghina. Kalau memang itu mungkarat, mari kita jangan mendukungnya. Tapi kalau itu hak, mari kita lihat adakah di antara kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terlihat mereka itu justru hal-hal mungkarat yang masih didukung, hal-hal hak pun juga tidak didukung. Bapak saudara-saudara sekalian, wallahu alam, ketika kita melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sudah berada pada suasana-suasana yang tidak aman, yang disebut la ya'manu jalisuhu, ketika duduk di mana kita merasa tidak aman, kanan kiri kita ini siapa, membahayakan atau tidak, ini aman atau tidak. Bapak saudara-saudara sekalian, apalagi subhanallah, saya hanya teringat betapa situasi suasana ya, sekalipun satu sisi tempat-tempat tertentu kita masih aman, tentram. Kasihan sebagian saudara-saudara kita sebab perbuatan saudaranya yang mereka itu tidak menghendaki ketentraman kehidupan saudaranya yang lain menjadi korban. Bahkan kemarin sudah terjadi penembakan anggota polisi lagi ya. Wallahu alam, saya tidak mengerti motivasi apa dan sebagainya. Tapi Bapak saudara-saudara sekalian, situasi yang demikian sebenarnya tidak kita hendaki terjadi. Apa yang terjadi di tengah-tengah kita dan apa penyebabnya, wallahu alam. Apa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengirim suasana, menjadikan situasi yang semacam itu? Putusnya silaturahim di tengah-tengah kita, yang ini menjadikan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ingat silaturahim ini, Bapak, betapa kita harus terus mendukung, menghidupkan indahnya silaturahim di tengah-tengah kita, yang tidak menghitung-hitung siapa. Bahkan kalau perlu di tengah-tengah mereka berkumpul berbeda agama. Saya beberapa kali mengikuti acara halal bihalal itu, berkumpul bukan hanya orang-orang beriman saja, bukan hanya orang kaum muslimin saja, tidak. Saya senang yang demikian. Subhanallah, silakan berkumpul bersama-sama, duduk bersama-sama dengan penuh persaudaraan, persahabatan. Ini sungguh luar biasa. Kenapa, Pak? Karena kalau orang ya bersilaturahim, pasti ada hablum minan nas. Hablum minan nas itu bukan hablum minal mu'minin, tetapi hablum minan nas secara umum. Dan Bapak saudara-saudara sekalian, teringat dalam hal ini, mari saya jadi dalam wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya jadi ingat, Pak, ada suatu anggapan di tengah-tengah kita. Mungkin mohon ini kalau memang pernah, Pak, mohon dijawab ini. Apa saya saja yang pernah merasakan, menemukan, Pak? Adakah di antara bapak-bapak, ibu, saudara sekalian yang pernah menemukan anggapan, perkataan dalam bersilaturahim atau dalam saling berkunjung, saling datang mendatangi itu, ada yang beranggapan, saya kan lebih tua, itu lebih muda, maka yang lebih muda yang harus datang kepada yang lebih tua. Ada tidak? Ada tidak? Ada. Lebaran. Nah, suatu suasana lebaran, mungkin di Syawal, saya kan mertuanya, dia menantu saya, ya menantu yang datang kepada mertua. Ada? Ada begini? Ada. Saya tidak menyalahkan, perkataan ini tidak salah, anggapan demikian saya tidak menyalahkan. Tetapi hati-hati dengan sabda Nabi SAW, an asila rahimi walau adbarat. Saya diwasiatkan oleh Nabi, kata Abu Dar, kita semua diwasiatkan oleh Nabi. Nabi berwasiat kepada kita supaya kita silaturahim dengan orang yang sekalipun mereka itu membelakangi kita. Apa membelakangi kita itu? Membenci, Pak. Sedang tidak suka sama kita. Jadi artinya kalau ternyata demikian,
Sekalipun ungkapan dan anggapan tadi itu tidak salah, memang betul si yang muda hormat kepada yang tua, yang muda memang mestinya datang kepada yang tua, menantu datang kepada mertua, apalagi anak kepada orang tua, murid kepada guru, betul itu tidak salah. Tetapi kalau yang tua menunggu 15 hari nggak datang, 20 hari pun nggak datang, sudah 1 bulan tidak datang, ya yang tua datang duluan kepada yang muda. Salah tidak kalau yang tua datang kepada yang muda? Ya. Kan ini Pak, ini kadang-kadang ada anggapan, oh saya lebih tua, jangankan 20 hari, 20 bulan nggak datang, saya tidak akan pernah datang. Kalau masih ada anggapan yang semacam ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terjadilah qati'ur rahim. Betul, adiknya keras, kakaknya keras, akhirnya terjadi putus silaturahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tuqatti'u arhamakum. Orang yang mudah memutuskan silaturahim, ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka adalah orang-orang yang pantas mendapatkan laknat Allah, dan mereka akan dihidupkan oleh Allah dalam kehidupan buta dan tuli. Kan ancaman Allah luar biasa. Sampai-sampai mungkin sudah sering dikaji hadisnya pada bulan-bulan Syawal atau suasana Idul Fitri itu, ada sahabat yang diusir oleh Nabi SAW ketika berkumpul bersama Nabi. Para sahabat itu, yakni siapa saja yang putus silaturahimnya, kata Nabi, pergi dari hadapanku. Untung pada saat itu ada seorang pemuda yang menunjukkan hatinya yang begitu lunak. Dia mengaku, saya ya Rasulullah putus silaturahim saya dengan seorang bibi saya. Pergi pemuda itu mendatangi bibinya. Ketika bercerita kepada sang bibi itu, ternyata bibi itulah yang membuka hati pertama. Dia yang meminta maaf kepada pemuda, kepada ponakan tadi, karena telah mendengar sabda Nabi, karena pernah mendengar hadis Nabi. Berdua datang ke hadapan Nabi SAW. Dia mengaku sudah silaturahim kepada bibi tadi. Kemudian baru Nabi bersabda, kenapa saya usir kalian ketika kalian berkumpul? Maka Nabi bersabda, ketahuilah, innallaha la yanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menurunkan rahmatnya di tengah kaum di mana kaum itu putus silaturahimnya. Kalau ada di tengah-tengah, wallahu a'lam, ini mudah-mudahan semua indah silaturahimnya di antara kita, Pak. Amin. Rahimakumullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimakumullah, dalam suatu hadis dikatakan, inna min asyratis sa'ah, sebagian daripada tanda-tanda kehancuran alam semesta ini, salah satunya mereka lah an yamurra fil masjid wa la yusalli rak'atain. Saya ingat hadis ini pernah menyampaikan di tempat ini. Wallah, mungkin Bapak Ibu pernah ingat barangkali. Salah satu bukti kehancuran itu akan terjadi sebentar lagi. As-sa'ah itu kehancuran besar tentunya. An yamurra rajul fil masjid wa la yusalli rak'atain. Seorang lewat di masjid itu tidak menghormati masjid. Bahkan mereka tidak mau sholat sekalipun 2 rakaat. Mari kita lihat buktinya. Ada tidak di antara kita, di antara saudara kita lewat di masjid, mereka mampir di masjid hanya memerlukan suatu keperluan kebutuhan, setelah selesai berangkat lagi, tidak ada wudhu, tidak ada sholat. Ada tidak? Mampir di masjid cuma ngapain? Hah? Ya pokoknya ada perlu gitu ya Pak ya. Begitu selesai perlunya, dia tidak ada, tidak sholat. Subhanallah, masjid sudah tidak dihormati semacam itu. Padahal dalam Al-Quran coba jelas, ya, orang-orang ya'muru masajidallah, masajidallah, masjid-masjidnya Allah, bukan masjid siapa, tidak, masjid Allah. Mereka disebut orang-orang yang beriman, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Kemudian yang kedua, wa an la yusallim ar-rajul illa ala man ya'rif. Ini sebenarnya dari silaturahim tadi, Pak. Nabi SAW mengatakan, seseorang dia tidak mau lagi mengucapkan salam dan menjawab salam, berjabatan tangan, kecuali memilih orang. Siapa yang dipilih? Hanya orang-orang yang dia kenal, hanya kelompoknya, hanya jamaahnya, hanya pengikutnya, hanya cukup dari masjid itu, dan seterusnya. Kalau ini yang terjadi, tunggu sebentar lagi as-sa'ah, kehancuran itu akan terjadi. Ya, alla yusallim ar-rajul illa ala man yarif. Dia tidak mau mengucapkan salam dan menjawab salam itu kecuali orang-orang yang kenal.
Mari Bapak Ibu, muka ceria, cerah itu, muka manis itu ya kepada siapapun. Betul tidak? Ini kadang-kadang membatas-batasi, Pak. Oh, jangankan membatas-batasi, sekarang sudah banyak muka ini serem. Sesamanya, serem angkar kepada sama, bagaimana tidak? Dia begitu ketemu dengan saudaranya, ini kesempatannya. Dia nyakitin, dia berbuat sesuatu, bahkan gampang sekali menghilangkan nyawa saudaranya, naudzubillah. Kemudian yang terakhir, wa an yubridas sabiyyu ala syuyukh. Kama qala, anak-anak atau orang yang usianya muda itu sudah bersifat dingin kepada yang tua, artinya sudah tidak ada lagi rasa hormat. Wallahu alam, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, ya, bagaimana sifatnya, sikapnya kepada orang yang lebih tua. Maka mari kita tanamkan akhlakul karimah, akhlak Al-Qur'anul Karim kepada mereka. Maka Bapak Ibu, ya waktunya tentunya kurang berkenan, ya saya cukupkan sekian saja. Namun sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus hidupkan di tengah-tengah kita banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, apakah secara pribadi, berjamaah, kita banyak istighatsah agar suasana di sekitar kita ini ditentramkan, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin saudara-saudara sekalian di mobil di mana kita berada ini aman atau tidak, ini membahayakan atau tidak. Kalau ini yang terjadi kan namanya suasana sudah mencekam. Ini sudah genting kalau ternyata demikian. Kita tidak menginginkan itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberi cara, kalau mau aman begini, kalau mau tenang tentram ini, mari kita istighatsah, isti'anah kepada Allah, banyak mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi insyaallah kalau kita semua senantiasa menjaga sholat sebaik-baiknya dengan berjamaahnya, taklim, majlis zikir semacam ini kita hidup kembangkan di tengah-tengah kita, insyaallah terus Allah turunkan rahmatnya di tengah-tengah kita, keberkahan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوب المؤمنين والمؤمنات ووحد صفوفهم واعلي كلمتهم على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.